Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir pada perkuliahan hari ini. Semuanya bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, setelah tadi dapat sosialisasi PKM tadi. Ada semuanya ikut atau ada yang nggak ikut? Ada yang sudah punya judulnya untuk PKM? Sudah ada belum? Sudah ada ide, tadi kan sudah dijelaskan Bu Yeti toh? Sama belum? Kalau mau dapat ide tuh coba jalan-jalan, terus kemudian lihat di sekitarnya, di sekitar rumahnya itu ada masalah apa sih seperti itu. Nah itu nanti diangkat sebagai masalah yang dijadikan untuk judul PKM ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita pertemuan pertama ya di mata kuliah dokumentasi kebidanan dengan SKS-nya 2 SKS dan ini pertemuan yang pertama ya. Yang untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dokumentasi ya, konsep dasar dokumentasi. Untuk RPS-nya sudah dapat dari Wali ya, untuk dokumentasi kebidanan. Sudah ya, oke. Untuk selanjutnya, PPT saya sudah bisa terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk CPMK-nya ya, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Di pertemuan ini nanti kalian diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang konsep dasar dokumentasi. Jadi setelah nanti kalian selesai materi tentang konsep dasarnya, konsep dasar dokumentasi, nanti kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi. Untuk sub CPMK-nya itu nanti kalian setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa nanti mampu menjelaskan yang pertama tentang pengertian, kemudian tujuan dan fungsi dokumentasi, yang kedua adalah prinsip-prinsip dokumentasi, yang ketiga adalah aspek legal dalam dokumentasi, dan yang terakhir adalah manfaat dokumentasi kebidanan. Jadi ada empat bahasan besar. Pengertian, tujuan, dan fungsi, kemudian prinsip-prinsip, aspek legal, dan manfaat. Sebelum kita masuk ke materi, coba ya kalian bayangkan, apabila kalian nanti dalam melakukan asuhan kebidanan kepada klien kita kan biasanya ibu, kalau nggak ibu ya berarti bayi atau balita ya, seperti itu. Nah, ketika kalian melakukan asuhan tersebut, kalian tidak memiliki pendokumentasian sama sekali. Ya. Bisakah nanti kalian mempertanggungjawabkan asuhan yang kalian berikan tersebut? Bisa enggak kira-kira? Gimana? Kalau kalian melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kalian tidak mendokumentasikan. Oh, mungkin sebelum ini saya tanya dulu ya. Dokumentasi, pengertian dokumentasi itu kalian dalam benak kalian seperti apa? Kalau dokumentasi. Dokumentasi, biasanya kalau sudah pernah organisasi itu pernah nih dengar tentang istilah dokumentasi. Apa itu? Coba salah satu. Kayak pencatatan hasil kegiatan gitu loh, Bu. Apa yang telah dilakukan gitu. Iya, benar ya Mbak Asa ya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Asa bahwa dokumentasi itu salah satunya adalah tentang percatatan, tentang mencatat, tentang catatan yang kita lakukan setelah kita
melakukan sebuah kegiatan ya, apapun itu namanya dokumentasi, dicatat ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian setelah melakukan sesuatu, misalnya kalian kan kemarin sudah pernah saya berikan prosedur tentang cara injeksi IC, intrakutan seperti itu. Kalau kalian setelah memberikan injeksi IC kepada klien terus kalian tidak catat, kira-kira nanti perbuatan kalian atau asuhan yang kalian lakukan atau injeksi yang kalian lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita butuh catatan tadi, yaitu pendokumentasian tadi. Itu nanti tujuan kita mempelajari mata kuliah tentang dokumentasi kebidanan ya. Nah, ini lanjut ke pengertian dokumentasi. Ya, namanya pengertian pasti banyak yang berpendapat ya, banyak tokoh yang bisa memberikan pendapatnya masing-masing ya. Jadi kita lihat dulu dari pendapatnya Wildan dan Hidayat tahun 2009 ya. Di situ dituliskan ya, di Wildan dan Hidayat itu dokumentasi merupakan suatu catatan otentik atau dokumen asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Ya, di sini di pengertian dari Wildan dan Hidayat 2009 itu bisa digarisbawahi pengertian dokumentasinya menurut mereka itu adalah suatu catatan yang otentik. Otentik itu artinya adalah asli, ya, tidak ditambahi apapun. Otentik dan asli yang nantinya bisa dijadikan bukti dalam apa? Dalam persoalan hukum. Ya, itu menurut Wildan dan Hidayat 2009. Kemudian menurut tokoh lain itu Fauziah, Afro dan Sudarti tahun 2010, dokumentasi itu berasal dari kata dokumen ya, yang berarti bahan pustaka ya, bahan pustaka yang berbentuk tulisan maupun rekaman lainnya ya, seperti dengan pita suara atau kaset, video, film, gambar dan foto. Nah, di Fauzia Afrah dan Sudarti itu menjelaskan ya, lebih menggarisbawahi bahan pustakanya baik yang berupa tulisan maupun rekaman. Itu nanti disebut dengan dokumentasi. Ya, di awal tadi sudah saya tanyakan, mungkin kalian setelah kegiatan misalnya tadi sosialisasi tentang PKM, itu pasti ada bentuk dokumentasinya baik dari kalian maupun dari panitia. Misalnya kalau kalian tadi biasanya adalah dalam bentuk catatan, dalam bentuk tulisan, apa yang disampaikan oleh pembicara, hal-hal penting yang disampaikan pembicara, kalian catat di catatan masing-masing. Nah, tapi dari segi pembicara, kemudian panitia, pasti punya dokumentasi dari rekaman video Zoom-nya tadi. Nah, itu masuk dalam dokumentasi yang dijelaskan oleh Fauziah, Afra, dan Sudarti ini. Kemudian kalau yang ketiga itu menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Ya, contohnya adalah seperti ya. Untuk slide-nya belum pindah, Bu. Masih slide 1. Masih slide 1, slide mana? Yang konsep dasar dokumentasi, yang pertama itu. Oh, sebentar ya. Baik. Terima kasih ya, Mbak. Siapa tadi? Kiki, Bu. Ya, Mbak Kiki, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu berarti Mbak Kiki memperhatikan. Kalau nggak perhatian pasti nggak ada interupsi seperti itu. Kalau memang nggak slide-nya nggak ganti ya udah nanti diinterupsi ya. Terima kasih ya Mbak Kiki. Itu ya dipertahankan ya sikap seperti itu, berarti kalian Mbak Kiki ini peka ya. Kalau yang slide ini keempat
Ini Sudah, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, berarti tidak usah saya perbesar, kelihatan ya? Iya, Bu. kelihatan, Bu. Bu, Kelihatan ya, daripada nanti itu berhenti lagi. Oke, tadi sampai pengertian ini ya. Jadi pengertian dokumentasi. Yang ketiga itu dari KBBI ya. KBBI itu menjelaskan tentang bahwa dokumentasi itu adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Contohnya akta kelahiran, kemudian surat nikah, surat perjanjian, dan surat-surat lainnya. Nah, itu yang diartikan sebagai dokumentasi menurut KBBI. Jadi surat yang tertulis dan tercetak ya sebagai bukti keterangan. Itu menurut KBBI. Jadi beda-beda ya tadi pengertian dari Wildan dan Hidayat, Fauziah DKK sama KBBI ini. Kemudian untuk dokumen dalam bahasa Inggris ya. Dokumen dalam bahasa Inggris itu berarti satu atau lebih lembar kertas resmi atau official dengan tulisan di dalamnya. Jadi menurut bahasa Inggris dokumen itu masih dalam bentuk tercatat ya. Kemudian dokumen adalah suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa dokumentasi seperti itu adalah pencatatan ya, proses pencatatan seperti yang disampaikan oleh Mbak Asa tadi ya. Nah, itu terus kemudian selain itu, dokumentasi juga sebuah proses penyimpanan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi bisa kita simpulkan secara umum untuk dokumentasi itu dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Ya, jadi dari kesemua pendapat tokoh tadi, dari pendapat KBBI, dari bahasa Inggris itu tadi bisa disimpulkan bahwa dokumentasi itu dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik ya, jadi otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan berarti ada bentuknya ya, bentuknya catatan itu atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum ya. Jadi itu untuk pengertian dari dokumentasi. Sekarang sudah paham tentang dokumentasi. Sekarang kalau yang namanya dokumentasi kebidanan ditambahi istilah kebidanan di belakangnya. Nah, berarti dokumentasi kan tadi pencatatan kebidanan itu berarti segala hal yang dilakukan atau mungkin kegiatan untuk melakukan atau memberikan asuhan kebidanan. Nah, berarti bisa diartikan dokumentasi dalam asuhan kebidanan itu adalah suatu pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kegiatan yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan atau proses asuhan kebidanan ya. Jadi pencatatan ya sudah sesuai dengan pengertian dokumentasi tadi, pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap siapa? Terhadap kejadian atau keadaan yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan atau proses asuhan kebidanan. Di dokumentasi kebidanan itu juga diartikan sebagai bukti pencatatan dan pelaporan berdasarkan komunikasi tertulis yang akurat dan lengkap. Ya, pencatatan lengkap dan akurat yang dimiliki oleh bidan. Di sini kan bidan berarti kan sudah masuk ke pelayanan kebidanan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan asuhan kebidanan dan berguna untuk kepentingan klien, tim kesehatan serta kalangan bidan sendiri ya. Jadi dokumentasi kebidanan itu sudah mengerucut untuk artinya hanya
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan asuhan kebidanan. Yang dilakukan oleh siapa asuhan kebidanan itu? Yang dilakukan oleh bidan. Nah, untuk gunanya itu tidak hanya untuk kepentingan bidan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan klien, tim kesehatan, dan juga kalangan bidan itu sendiri, ya. Jadi untuk pendokumentasian dari asuhan kebidanan di rumah sakit itu biasanya dikenal dengan istilah rekamedik, ya. Ada yang sudah pernah dengar rekamedik? Pasti dengar ya di prodi di Stikes BM pun juga ada ya untuk prodi rekam medis, tapi RMIK ya, rekam medis dan informasi kesehatan ya. Nah, itu mereka berkutat dengan pendokumentasian ya. Dalam pelayanan kebidanan, dokumentasi merupakan bagian dari kegiatan bidan setelah memberikan asuhan kebidanan. Jadi kalau ada pertanyaan kapan dokumentasi kebidanan itu dituliskan seperti itu. Nah, itu berarti setelah adanya kegiatan asuhan kebidanan. Kemudian untuk isi dan kegiatan dokumentasi apabila diterapkan dalam asuhan kebidanan meliputi beberapa hal tersebut ya. Di sini ada yang pertama tulisan, apa saja sih yang dituliskan dalam dokumentasi kebidanan? Itu yang pertama tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu ya. Kemudian jadi di situ isinya hanya komunikasi tentang kenyataan atau fakta yang tujuannya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada periode tertentu. Misalnya kalau ada klien begitu datang, pasti kalian melakukan anamnesa, melakukan pengkajian, dicatat namanya siapa, identitasnya, nah, kemudian dicatat keluhannya apa, dicatat riwayatnya, kesehatannya bagaimana, seperti itu. Nah, itu tujuannya nanti jika di 30 menit ke depan atau mungkin 1 jam kemudian itu terjadi sesuatu, mungkin ada suatu kematian, mungkin ada suatu komplikasi seperti itu. Nah, itu nanti sudah ditulis sebelumnya ya. Jadi nulisnya jangan nunggu proses berikutnya seperti itu. Tapi kalau kalian misal nih yang pertama kan dalam manajemen warna itu ada satu langkah. Yang pertama itu langkah pengkajian. Kalau sudah selesai pengkajian ya ditulis hasil pengkajiannya seperti itu. Jangan menunggu sampai melakukan diagnosa ya. Jadi tadi kan di garis bawah itu bahwa dokumentasi itu dilakukan setelah melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan memelihara kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui gambaran, catatan, atau dokumentasinya. Jadi bisa dijadikan sebagai prognosa. Prognosa itu prognosa itu seperti ramalan ya, perkiraan. Jadi perkiraan misalnya kalau ini ada ibu dengan keluhan ibu hamil trimester 1 dengan keluhan mual muntah dalam sehari itu sebanyak 10 kali lebih seperti itu. Nah, nanti dari situ kan kita bisa memperkirakan ke depannya kemungkinan ibu ini nanti akan mengalami dehidrasi. Nah, dari situ kita tahu prognosanya seperti itu, dehidrasi. Biar nanti ibunya tidak dehidrasi, bagaimana tindakan kita? Nanti diberikan cairan seperti itu. Nah, rencana tindakannya seperti itu. Nah, itu sebagai persiapan kita untuk menghadapi kejadian-kejadian berikutnya. Yang ketiga, itu membuat catatan pasien yang otentik tentang kebutuhan asuhan kebidanan. Ya, jadi asli ya, yang dibuat itu adalah catatan asli, tidak ditambah-tambahi. Tadi ada ibu dengan keluhan mual muntah, ditambahi dengan, kemudian kalian tambahi dengan ada keluhan diare seperti itu, dan nanti
pasiennya beli obat ke kita, obat diare, dan nanti ibunya tambah infus atau apa dan sebagainya itu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus asli yang dialami oleh pasiennya. Keempat, itu memonitor catatan profesional dan data dari pasien, kegiatan perawatan, kemudian perkembangan pasien menjadi sehat atau sakit, dan hasil asuhan kebidanan. Jadi nanti sebagai monitor ya, monitoring dari hasil asuhan yang telah kita berikan sebelumnya, seperti apa, apakah ada perkembangan atau kemunduran atau bagaimana ya, itu nanti di apa itu harus dikontrol ya, dikontrol. Ini yang itu sebentar ya. Kemudian yang kelima, itu melaksanakan kegiatan perawatan ya, kemudian mengurangi penderitaan dan perawatan pada pasien yang hampir meninggal dunia. Jadi apa yang sudah kita berikan perencanaan tindakan itu nanti harus dilakukan ya sesuai dengan perencanaan untuk mengurangi penderitaan dan perawatan pada pasien yang hampir meninggal. Kemudian untuk dokumentasi asuhan kebidanan sendiri antara lain bisa meliputi yang pertama kondisi kesehatan pasien. Ya, jadi kondisi kesehatan pasien itu bisa dilihat dari riwayat kesehatan yang lalu, sekarang, dan riwayat kesehatan keluarga dari keluhannya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari kebutuhan pasien. Ya, dari keluhan yang kita kaji tadi, nanti kita bisa melihat pasien ini butuh apa toh. Seperti itu tuh nanti bisa kita lihat dari catatan keluhan. Kemudian hasil pengkajian data subjektif dan hasil pengkajian data objektif. Jadi tahu pasien butuh apa. Yang ketiga bisa merencanakan asuhan. Ya, rencana asuhan. Karena kita sudah tahu hasil pengkajian datanya dan diagnosanya, jadi kita bisa merencanakan asuhannya. Yang keempat itu adalah kegiatan asuhan kebidanan ya, dari rencana pasti ada namanya implementasi. Implementasinya harus sesuai dengan rencana. Rencana itu sama dengan kata lainnya, istilah lainnya adalah intervensi ya. Kalau implementasi itu sudah melaksanakan ya. Kemudian yang kelima itu adalah respon pasien terhadap asuhan kebidanan yang telah diterima. Nah, ini adalah evaluasi dari hasil implementasi yang sudah kita berikan ya. Di sini kita berarti sudah belajar mengenai istilah dokumentasi, kemudian istilah intervensi tadi yang saya sampaikan, kemudian implementasi dan evaluasi. Itu diingat-ingat nanti akan dibahas sampai kalian nanti lulus ya, karena ini merupakan dasar kalian dasar untuk menuliskan target-target kalian nanti. Nah, dari pengertian ini, pengertian dari dokumentasi kebidanannya, apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Saya gantian tanya dulu ya. Mbak Ajeng, ya. Mbak Ajeng, apakah selama ini pernah melakukan dokumentasi? Pernah, Bu. Pernah. Apa? Pada saat kegiatan apa? Contohnya? Pada saat kegiatan waktu Apa? SMA. SMA? Lama sekali. Pas kuliah apa nggak pernah dokumentasi?
Masa nggak pernah dokumentasi pada waktu SMA? SMA kuliah? Belum, Bu. Belum pernah? Hari ini, saat ini sedang melakukan dokumentasi atau tidak? Iya. Nah, ini kan kalau mencatat mesti melakukan dokumentasi, kan isinya pencatatan. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan perkuliahan, berarti Mbak Ajeng ini nanti pada saat perkuliahan dicatat yang penting-penting seperti itu. Nah, nanti kan ini kegiatannya sedang berlangsung. Nah, nanti pada saat setelah selesai perkuliahan, kalian kan punya catatan. Nah, itu nanti kan akan digunakan sebagai nanti tindak lanjut setelah materi ini, yaitu nanti penulisan tentang ASKEP dan sebagainya. Itu ya contohnya. Oke, lanjut ya. Terima kasih ya Mbak Ajeng atas jawabannya. Ya, Bu. Yang kedua itu mengenai tujuan dan fungsi dokumentasi. Ya, tujuan dan fungsi dokumentasi. Yang pertama fungsi dulu nih ya. Fungsi ya, fungsi pentingnya melakukan dokumentasi kebidanan. Yang pertama adalah untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan. Ya, jadi apa yang sudah kita berikan kepada pasien itu harus dipertanggungjawabkan. Misal kita tadi sudah yang saya contohkan adalah injeksi IC. Ketika kita sudah melakukan injeksi IC, misalnya pada imunisasi BCG, ya kita sudah memberikan imunisasi BCG dengan prosedur pemberian melalui IC intrakutan. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan jika nanti terdapat KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, misal habis itu kok terjadi ruam, terjadi merah seperti itu nanti harus kita pertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya nanti dilihat dari dokumen yang sudah kita catat. Apakah pada saat melakukan injeksi IC itu sudah sesuai dengan SOP-nya, sudah sesuai dengan standar operasional prosedurnya atau belum. Jangan-jangan pada saat melakukan injeksi IC itu kita tidak melakukan anti sepsis. Ya, kita tidak memberikan alkohol di atas permukaan kulit pasien. Jadinya nanti menyebabkan infeksi pada bayinya seperti itu contohnya. Nek kita sudah nulis sesuai dengan SOP, saya tadi cara untuk menyuntikannya memasukkan obat, kemudian dimasukkan ke dalam sepet ya, sepetnya. Kemudian pada saat sebelum memberikan obat ke pasien, saya melakukan kegiatan antisepsis dengan mengoleskan alkohol seperti itu. Nah, itu harus tercatat dengan baik. Kalau tidak, tadi kalau ada pasien yang dengan keluhan ruam dan sebagainya itu nanti bisa mengadu ke kita seperti itu. Nah, kita punya buktinya nih, buktinya adalah dokumen tadi. Itu ya. Yang kedua sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya tadi ya. Jika ada pasien yang menggugat. Kemudian untuk tadi fungsinya ya, untuk tujuannya itu adalah dari Muslihatun Mudilah dan Setiawati ya 2019. Tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi. Ya, sarana komunikasi. Kalian sudah dapat mata kuliah komunikasi? Sudah atau belum komunikasi? Sudah. Sudah ya? Sudah itu ya, sudah mulai perkuliahan ya? Semester 2 ya kalau tidak salah ya. Nah, komunikasi itu apa toh? Komunikasi tujuannya apa? Komunikasi tujuannya menyampaikan pesan, ya kan? Komunikasi menyampaikan pesan. Jadi tujuan dari dokumentasi ini selain bukti ya, bukti itu tadi kan sebagai fungsi ya. Jadi tujuan dari dokumentasi itu sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesannya apa yang ada di tulisan tadi, yang ada di catatan tadi. Untuk komunikasi sendiri yang terjadi pada dokumentasi ini ada dalam 3 arah ya. 3 arah itu yang pertama, dokumentasi itu bisa digunakan ke bawah ya, ke bawah itu untuk melakukan instruksi kepada bawahannya ya. Jadi nanti tindakan apa yang bisa dilakukan, misalnya
tadi sudah ada catatan untuk hasil pengkajian seperti ini tadi. Misalnya tadi adalah keluhannya ibu dengan mual muntah tadi ya lebih dari 10 kali. Nah, itu nanti disampaikan, pastinya kan disampaikan ke atas dulu toh. Ke atas itu maksudnya adalah dokter SPOG. Nah, dari bidan ke SPOG itu yang nomor 2 ya, ke atas untuk memberi laporan. Jadi kita memberikan laporan kepada SPOG bahwa ada pasien seperti ini seperti ini. Nah, nanti dari SPOG akan memberikan instruksi kepada kita. Coba nanti habis ini lakukan berikan, infus sekian tetes per menit, kemudian infusnya jenis apa, seperti itu. Nah, itu komunikasi ke bawah ya untuk melakukan instruksi, tapi kalau komunikasi ke atas itu untuk melaporkan, untuk memberi laporan. Kalau untuk yang ke samping itu berarti sama ya, lateral itu untuk memberi saran. Jadi dari kita mungkin kita menerima ya, yang laporan ke atas kita pada saat shift pagi, kemudian pada saat shift siang itu terjadi rolling ya, rolling dengan teman kita, teman sejawat kita. Nah, pada saat SPOG-nya tadi memberi instruksi itu kita sampaikan kepada teman kita untuk melakukan instruksinya, seperti itu ya. Jadi nanti untuk komunikasinya, pesannya itu tidak double-double, jadi sudah sesuai dengan runtutannya. Kemudian dokumentasi yang dikomunikasikan secara akurat dan lengkap itu dapat berguna untuk yang pertama adalah untuk membantu koordinasi asuhan kebidanan yang diberikan oleh tim kesehatan. Ya, jadi tadi membantu koordinasi asuhan kebidanan yang diberikan oleh tim kesehatan. Jadi dari satu orang nanti bisa ke yang lain, jadi saling membantu seperti itu, tidak double pesan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Ya, jadi tanggung jawab itu kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kalau tanggung gugat itu ketika ada gugatan, kita juga bisa menanggungnya karena kita punya bukti. Yang ketiga sebagai informasi statistik. Ya, informasi statistik itu berarti di dalam sebuah dokumentasi itu pasti di situ ada informasi-informasi, misalnya nih kalau kebidanan berarti ada informasi mengenai identitas pasien, keluhan pasien seperti itu. Nah, di situ bisa kita dapatkan, kemudian rencana asuhannya bagaimana, implementasi gimana, kemudian hasil evaluasinya bagaimana, itu nanti bisa digunakan sebagai informasi statistik. Ada kematian enggak setelah diberikan asuhan kebidanan, seperti itu. Itu nanti misal kalau ada kematian setelah diberikan seperti ini, SOP-nya sudah benar, tetapi ibunya tetap meninggal, seperti itu. Nah, itu nanti berarti ada satu informasi, yaitu angka kematian ibu akibat apa di situ. Nah, itu nanti bisa dijadikan informasi statistik untuk siapa? Biasanya nih untuk Dinkes seperti itu, kemudian untuk para peneliti seperti itu ya. Yang keempat sebagai sarana pendidikan. Nah, dari hasil dokumentasi yang tadi disampaikan itu nanti bisa kalian pelajari. Misalnya nih dari contoh terdekatnya adalah kakak tingkat kalian ya kan. Kakak tingkat kalian kan sudah dapat tugas duluan nih, sudah dapat tugas target untuk menuliskan ASKEP sebanyak sekian, terus kemudian kehamilan sekian, persalinan sekian, seperti itu. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari dari perpus ya, karena di perpus ada ASKEP, contoh ASKEP. Kemudian yang kelima sebagai sumber data penelitian, ya ini yang saya jelaskan tadi. Kalau ada tentang studi kasus seperti itu, di situ kan bisa kita cari untuk datanya penelitian, misalnya dengan adanya keluhan seperti tadi, keluhan ibu yang mual muntah berlebihan seperti itu tadi, penanganannya bagaimana sih yang bagus? Nanti kan bisa dibandingkan. Kalau diberi hanya dengan misalnya diberi infus saja, yang satu diberi pengobatan, yang satu diberikan pengobatan medis, yang satu diberikan pengobatan herbal, seperti itu. Nanti bedanya seperti apa? Nah, itu kan bisa digunakan sebagai sumber data penelitian. Kemudian yang keenam nih,
sama ya sebagai sarana pendidikan double ya saya nulisnya. Kemudian yang ketujuh itu sebagai data asuhan kebidanan berkelanjutan. Nah, ini nanti yang menjadi tugas akhir kalian ya. Jadi kalau kalian sudah dapat data pada saat ibu hamil, itu nanti akan berlanjut. Bagaimana penanganannya pada saat ibu nanti bersalin, penanganannya pada saat ibu nifas sampai dengan KB, itu nanti bisa menjadi sumber data asuhan kebidanan berkelanjutan ya. Yang ke-8 itu untuk menetapkan prosedur dan standar ya. Jadi kalau dari prosedur yang dijelaskan misalnya tadi untuk injeksi seperti itu injeksinya terus nggak ada keluhan setelah diberikan seperti itu, oh berarti itu SOP-nya benar. Nah, nanti bisa ditinjau kembali untuk SOP-nya itu apakah perlu perbaikan atau tidak. Yang ke-9 untuk mencatat ya, mencatat data-data yang penting, misalnya pada saat terutamanya pada saat pengkajian data itu nanti untuk menentukan prognosa tadi. Yang ke-10 untuk memberi instruksi ya, terutamanya instruksi pada bawahannya. Misalnya tadi kalau dari bawahan dari bidannya menyampaikan ke dokter SPOG, jadi nanti SPOG-nya akan memberikan instruksi kepada bidan untuk melakukan ini. Misalnya kalau SPOG-nya itu jauh ya, biasanya kan bisa lewat telepon, jadi konsultasinya lewat telepon. Kemudian tujuan dari dokumentasi kebidanan untuk menurut Fauziah ya, Fauziah Afrah dan Sudarti ini ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi status kesehatan klien, ya, status kesehatannya klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi tindakan. Jadi ini tujuannya Fauziah, Afrah, dan Sudarti itu lebih kepada ke manajemen kebidanannya, ya, ke manajemen farninya. Jadi di sana tujuannya hanya untuk memberikan asuhan kebidanan, mulai dari mengidentifikasi status kesehatan, kemudian mencatat kebutuhan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum, dan etika. Ya, ini tujuan dari dokumentasi menurut Fauziah. Kemudian terkait penelitian, keuangan, hukum, dan etika, dokumentasi itu memiliki tujuan ya. Ada yang tujuan pertama, itu adalah sebagai bukti kualitas asuhan kebidanan. Ya, jadi dari catatan tadi kita tahu nih SOP-nya benar atau tidak. Berarti kalau benar sudah berarti berkualitas ya. Yang kedua sebagai bukti legal dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada klien. Ya, bukti legalnya nanti di situ pasti ada tanda tangan si penulis dokumentasinya siapa. Tanda tangan yang melakukan asuhan kebidanannya siapa. Kalau yang menulis kan berarti yang melakukan dokumentasi itu adalah sama dengan yang melakukan asuhan kebidanan ya. Jadi sama. Kemudian yang ketiga itu adalah informasi terhadap perlindungan individu. Ya, jadi dokumentasi yang kita lakukan itu pasti ada yang namanya kerahasiaan. Jadi biasanya kita tidak menuliskan nama lengkap, tapi cukup inisial. Itu untuk melindungi individunya. Kemudian yang keempat itu untuk sebagai bukti aplikasi standar praktik kebidanan. Ya. Jadi yang kita lakukan misalnya untuk ANC, antenatal care itu kan ada 10T. Benar nggak sih yang sudah dilakukan itu? Apakah sudah 10T itu sudah diterapkan atau belum? Kemudian yang kelima itu adalah sumber informasi statistik untuk standar dan riset kebidanan. Ya, jadi sebagai untuk data ya, data statistiknya dan untuk penelitiannya. Yang keenam itu adalah pengurangan biaya informasi. Pengurangan biaya informasi itu maksudnya adalah dari yang sudah dicatat tadi, berarti kita kan
tidak perlu membutuhkan informasi lain lagi karena yang sudah dicatat oleh apa itu yang memberi asuhan tadi itu adalah bukti real ya, bukti otentiknya. Berarti kita tidak membutuhkan yang lain. Kemudian yang ketujuh itu ada sebagai sumber informasi untuk data yang harus dimasukkan ya. Jadi sebagai sumber ya, sumbernya informasi untuk dimasukkan kemana? Dimasukkan ke COC, misalnya kalau COC ya, COC itu continuity of care ya, asuhan yang berkesinambungan. Jadi kalau kita sudah dapat data dari ibu hamil, kita nanti akan mudah ketika melakukan asuhan pada ibu bersalin. Kemudian yang ke-8 itu adalah sebagai komunikasi konsep resiko tindakan kebidanan. Ya, jadi sebagai apa itu pencegahan ya, pencegahan terjadinya resiko tindakan kebidanan. Terus yang ke-9 itu adalah informasi untuk mahasiswa. Jadi sebagai tadi pendidik ya, untuk pendidikan. Jadi informasi untuk mahasiswa agar nanti bisa dicontoh. Yang ke-10 itu adalah dokumentasi sebagai dokumentasi untuk tenaga profesional dan tanggung jawab etik. Nah, ini biasanya berhubungan dengan tugas sebagai bidan, misalnya bidan pada puskesmas. Berarti nanti setiap bulan harus melaporkan dokumentasi hasil askepnya seperti apa, berapa ibu hamil yang misalnya berapa ibu hamil yang melakukan ANC, berapa ibu hamil yang ditolong persalinan dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 itu adalah mempertahankan kerahasiaan informasi klien. Ya, walaupun kita punya datanya klien, kita tidak boleh ketika ditanya sesuatu yang bukan berhubungan dengan hukum, itu kita tidak boleh memberikan kerahasiaan klien ya. Jadi harus ditutup ya untuk mulut kita selain untuk hukum ya. Kemudian yang ke-12, suatu data keuangan yang sesuai. Artinya dari prosedur yang sudah kita catat itu tadi, itu bisa kita rancang, bukan rancang ya, bisa kita rinci. Misalnya ya kalau di puskesmas untuk suntik harganya berapa, kemudian untuk konsultasi harganya berapa, dan sebagainya. Itu kan ada patokan harganya, jadi di situ bisa kita bisa kita rinci untuk pembayarannya nanti totalnya berapa gitu. Kemudian yang ke-13 adalah data perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Jadi ini sebagai tadi prognosanya bagaimana, seperti itu nanti agar tidak terjadi kejadian yang buruk, maka harus ada sebuah perencanaan untuk mencegahnya. Kemudian ini agar dokumentasi yang Anda buat itu tetap memiliki nilai legalitas ya yang tinggi, maka dalam mendokumentasikan data harus dibuat atau ditulis dengan prinsip yang benar ya. Jadi dokumentasi kebidanan itu harus punya prinsip yang benar. Lalu bagaimana prinsip-prinsip dokumentasi yang benar? Bagaimana coba Mbak? Sebelum saya jelaskan, saya ingin tahu pendapatnya Mbak Dela. Prinsip dokumentasi yang benar menurut Mbak Dela apa? Langsung saja. Oh Bu, kalau dokumentasi yang benar tuh harus begini-begini, tulisannya harus begini-begini. Apa Mbak Dela coba? Kalau Mbak Dela nulis misalnya pas kuliah kayak gini, nulisnya harus bagaimana? Agar nanti pada saat buka lagi, apa ya coba Mbak Dela? Yang bagus dan jelas. Iya, ya benar ya. Bagus ya. Jadi yang bagus dan juga jelas. Bisa dibaca. Ya, jelas itu ya. Apalagi coba Mbak Ruri. Menurut Mbak Ruri dulu nih. Mungkin bisa yang rapi, Bu. Ya, rapi boleh ya. Boleh, itu bagus juga ya. Jadi rapi, jelas, mudah terbaca itu ya.
Nah, itu salah satu prinsip dari dokumentasi yang benar. Contohnya ini pada saat kalian kuliah ini, jika nanti nulisnya jelas, bisa dibaca lagi di kemudian hari, itu berarti sudah memiliki prinsip, salah satu prinsip itu ya, baru satu prinsip. Selanjutnya apa aja prinsipnya? Yang pertama itu adalah lengkap ya. Lengkap artinya yang ditulis itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi lengkap yang ditulis, tidak dikurangi, tidak juga ditambahi. Kemudian teliti. Teliti itu artinya secara rinci, secara detail. Contohnya tadi pada saat injeksi aja ya, yang lebih mudah injeksi. Bahan apa saja yang sudah dipersiapkan, kemudian apa saja yang dimasukkan, nama obatnya, jam waktu menyuntikkan, kemudian dosisnya, kemudian caranya, kemudian evaluasi atau respon pasien setelah diberikan itu seperti apa, itu ditulis secara teliti, nama pasiennya siapa, usianya berapa, identitasnya bagaimana, ditulis secara teliti. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta itu berarti sesuai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sesuai dengan klien, apa yang sesuai dengan pasien pada saat itu. Itu yang harus kita tulis ya, bukan saat sebelumnya seperti itu, bukan pada saat setelahnya ya. Jadi pas pada saat itu juga yang harus ditulis. Kemudian secara logis. Logis itu artinya sesuai dengan SOP-nya ya, jadi sesuai dengan standarnya, standar penulisannya. Logis penulisannya itu maksudnya adalah di situ ada apa itu nama penulisnya, kemudian tanggal, kemudian nanti kalau ada kesalahan harus diapakan, seperti itu tuh harus ditulis secara logis. Kemudian yang terakhir itu dapat dibaca ya. Dapat dibaca itu jelas ya, karena kalau tidak dapat dibaca itu sama saja dengan menulisnya sia-sia ya. Jadi dapat dibaca itu tadi yang sudah dijelaskan ya, yang sudah disampaikan oleh Mbak Ruri dan juga Mbak Dela. Nah, ini lengkap. Apa saja sih yang masuk dalam lengkap itu, prinsip lengkap? Prinsip lengkap itu yang pertama, mencatat semua pelayanan kesehatan yang diberikan ya. Jadi semua lengkap dicatat. Semua pelayanan dicatat. Kemudian yang kedua itu catatan kebidanan, terdiri dari semua tahap proses kebidanan ya. Jadi tahap proses dari asuhan kebidanan apa itu dicatat. Terus kemudian yang ketiga itu mencatat tanggapan bidan atau perawatnya. Ya, tanggapan bidan atau perawatnya itu berarti masuk ke dalam implementasinya ya. Kemudian yang keempat itu mencatat tanggapan dari pasien, mencatat responnya tadi setelah diberikan injeksi tadi IJ. Terus kemudian yang kelima itu adalah mencatat alasan pasien dirawat. Itu lengkap ya. Jadi lengkap semua ini ada di dalam dokumentasinya. Prinsip yang kedua itu adalah teliti. Teliti itu yang pertama mencatat setiap ada perubahan rencana kebidanan. Jadi kalau nanti di pertengahan, misalnya yang pertama kita rencanakan tadi pada kasus mual dan muntah, itu tadi kan memberikan infus. Tetapi ketika dikaji lagi, pasiennya tidak terdapat tanda-tanda dehidrasi. Jadi untuk pemberian infusnya itu nanti dihentikan ya, jadi tidak dilanjutkan ya, karena pasiennya sudah bagus untuk kondisi umumnya. Jadi nanti bisa dihapus ya, bukan dihapus, dijelaskan untuk pemberian infusnya itu tidak jadi diberikan karena kondisi klien sudah bagus, seperti itu, dicatat seperti itu. Kemudian yang kedua mencatat pelayanan kesehatan. Ya, jadi yang dicatat adalah pelayanan yang kita berikan apa saja dicatat. Kemudian mencatat pada lembar atau bagan yang telah ditentukan. Contohnya yang kemarin
Kalau yang persalinan berarti mencatat kemajuan persalinannya di kartograf seperti itu. Terus kalau untuk ANC berarti dicatat di halaman ANC-nya. Kalau di neonatus berarti di halaman neonatusnya. Kemudian yang keempat mencantumkan tanda tangan atau paraf bidan. Ya, jadi di situ harus ada tanda tangan penulisnya yang memberikan asuhan. Yang kelima itu adalah setiap kesalahan harus dikoreksi dengan baik. Ya, kalau ada kesalahan nanti dicoret 1 kali. Terus diberikan tanda yang mencoret siapa, tanggalnya, seperti itu di tanda tangan atau di paraf. Terus kemudian yang keenam itu catatan hasil pemeriksaan ada kesesuaian dengan hasil laboratorium atau instruksi dokter. Jadi kalau catatan yang kita buat itu harusnya sama dengan yang ada dengan hasil lab. Misalnya kita menuliskan di situ ibunya mengalami anemia. Nah, taunya dari mana? Taunya kalau anemia dicatat dari hasil lab, hemoglobinnya berapa, seperti itu. Terus nanti ketika dibandingkan dengan hasil lab harus sama. Misalnya kalau dikatakan di situ anemia, berarti harusnya HB-nya kurang dari 10. Misalnya di situ di hasil labnya tertulis hasil HB-nya adalah 7. Nah, itu bisa dikatakan dia sudah memiliki prinsip teliti ya. Jadi nanti kalau kalian askep nih biasanya sukanya adalah Indonesia Raya. Indonesia Raya itu artinya semuanya disamakan pasiennya. Nanti daripada nulis lama-lama, terus ini saya tulis duluan aja. Ternyata pada waktu besoknya yang pasien yang ditemui adalah dengan pasien anemia. Terus dilihat konjungtivanya di data depannya itu kan karena di Indonesia Raya konjungtivanya itu adalah merah muda seperti itu. Nah, itu kan sangat tidak mungkin sekali. Itu contohnya seperti itu untuk teliti. Terus selanjutnya adalah berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta itu yang pertama adalah mencatat fakta daripada pendapat. Ya, yang dicatat hanya fakta, bukan pendapat orang lain. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah mencatat informasi yang berhubungan dalam bagan atau laboratorium. Jadi yang dicatat hanya hasil laboratoriumnya, bukan katanya siapa, itu nggak boleh dicatat. Yang ketiga, menggunakan bahasa aktif. Bahasa aktif itu maksudnya adalah bahasa kerja. Jadi misal kalau asuhan berarti misalnya melakukan pengkajian seperti itu, bukan bahasa yang pasif ya, itu kan bahasa termasuk bahasa pasif. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah logis. Logis itu adalah jelas ya. Jelas dan logis sesuai dengan bisa dilogika ya. Itu bisa dianalisis dengan pikiran kita, yaitu namanya logis. Kemudian yang kedua catatan secara kronologis ya. Jadi catatannya runtut, jangan nanti nyolot seperti itu. Misalnya dari pemberian tadi, misalnya pemberian infus, kemudian nyolot nanti ke pemberian injeksi KB seperti itu kan, itu nanti catatannya beda lagi ya, itu namanya meloncat ya. Terus kemudian yang ketiga mencantumkan nama dan nomor register pada setiap lembar ya. Ini biasanya pada masing-masing pelayanan kesehatan berbeda-beda. Kemudian yang keempat penulisan dimulai dengan huruf besar, diingat-ingat ya. Ketika mau mulai paragraf itu adalah huruf besar. Nama orang, nama kota itu juga huruf besar ya. Kemudian yang kelima itu setiap penulisan data memiliki identitas dan waktu ya. Ada jam, ada hari, ada tanggal, bulan dan tahun. Jadi ditulis secara logis. Kemudian prinsip yang terakhir itu adalah dapat dibaca. Ya, tulisan harus dapat dibaca jelas. Huruf A ya seperti huruf A, jangan sampai hurufnya bisa diubah seperti misalnya huruf E nanti bisa diubah menjadi huruf A seperti itu. Kemudian lebih baik menggunakan tinta bukan pensil. Karena kalau pensil bisa disetip diganti orang lain, nah nanti yang celaka adalah kita. Padahal kita tidak melakukan, misalnya kita tidak jadi menginfus ibu yang
hiperemesis tadi. Terus di situ kok ditulis diganti oleh teman kalian bahwa memberikan infus. Nah, itu yang kena nanti kita. Makanya menggunakan tinta. Makanya nanti pada saat kalian nulis askep itu dianjurkan tinta yang berwarna biru. Pulpen biru itu fungsinya nanti kalau fotokopi itu nanti akan berbeda. Kalau fotokopi kan biasanya warnanya hitam seperti itu. Nah, itu untuk membedakan antara fotokopi dan tinta asli. Kemudian bebas dari catatan dan koreksi, ya sebisa mungkin harus bebas dari koreksi-koreksian, misalnya terlalu banyak yang salah. Kalau terlalu banyak yang salah ya sudah diganti dengan catatan yang baru seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak catatan dan koreksi. Kemudian menggunakan singkatan atau istilah yang lazim digunakan. Misalnya TAA itu apa? Terus kemudian VA, vulva, P per V misalnya. P per V itu apa? Vulva, vagina. Seperti itu. Itu kan ada istilah-istilah atau singkatan yang lazim. Jangan semaunya kita. Misalnya kalau kita mau menyingkat misalnya kehamilan pertama, kemudian persalinan kehamilan pertama dan belum pernah bersalin, seperti itu kita singkat sendiri semau kita. Misalnya kehamilan ditulis K1, terus kemudian bersalin ditulis B0, seperti itu kan nggak boleh, karena kan ada yang lazim yaitu G Papia untuk penulisan status gravidanya. Nah, itu tadi untuk prinsipnya. Kemudian di sini ada persyaratan dokumentasi menurut Wildan dan Hidayat, ya. Ini persyaratan dokumentasinya, kelihatan enggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi di dokumentasi ini syaratnya yang pertama adalah kesederhanaan, ya. Kesederhanaan itu apa? Kesederhanaan itu dari penggunaan kata-kata itu mudah dibaca, mudah dimengerti, dan menghindari istilah yang sulit dipahami. Jangan bikin istilah-istilah sendiri, ya. Nanti pada saat kalian bikin askep juga gitu. Jangan sampai ketika kalian konsul askep, terus ada istilah yang kalian tidak tahu, pada saat konsul askep ditanyai ini maksudnya apa, terus kalian tidak tahu. Nah, itu nanti jangan-jangan yang nulis bukan kalian, seperti itu ya. Yang kedua itu keakuratan. Keakuratan itu adalah data yang diperoleh itu harus benar-benar akurat berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Artinya benar-benar itu terjadi, ya. Jadi, apa yang ditulis itu benar-benar yang terjadi. Kemudian yang ketiga kesabaran. Ya, jadi kalau nulis askep itu harus dengan kesabaran. Kalian nulis askep 400 berapa ya? 447 itu juga harus sabar ya. Jadi harus sabar dalam membuat dokumentasi dengan cara meluangkan waktu untuk memeriksa kebenarannya terhadap data pasien yang telah atau sedang diperiksa. Benar enggak sih yang kita tuliskan? Jangan-jangan pas kita nulis ngantuk ya. Itu kejadian juga loh ya. Jadi askep hamil, isinya yang ditulis bukan misalnya dia lagi ngipi apa, ditulis itu, seperti itu juga kejadian ya. Terus kemudian ketepatan yang keempat. Ketepatan dalam dokumentasi itu syarat mutlak ya. Syarat mutlak ketepatan itu artinya di situ harus menggunakan penilaian gambaran klinis pasien, kemudian hasil labnya, pemeriksaan tambahan, pencatatan terhadap setiap rencana tindakan, seperti itu harus ada. Jadi itu nanti biasanya tentang ketepatan antara data yang kalian tulis dengan lampiran yang ada. Misalnya kalau tadi anemia, berarti ketepatannya pada lampiran labnya. Untuk HB-nya harus nilainya di bawah 10,5. Terus kemudian yang kelima itu adalah kelengkapan. Kelengkapan itu adalah harus lengkap pencatatannya semua pelayanan yang diberikan ya, kemudian tanggapan bidan, tanggapan pasien, respon bidannya ada, maksudnya adalah respon bidan dan respon pasien, kemudian alasan pasien dirawat, kunjungan dokter dan tenaga kesehatan lainnya beserta advis-advisnya ya yang terdiri dari 5 atau 7 langkah asuhan kebidanan. Jadi harus semua
dokumentasikan yang menggunakan manajemen 7 langkah Parni ya. Kemudian yang keenam itu adalah kejelasan dan keobjektifan. Jadi data untuk dokumentasi kebidanan harus logis, jelas, rasional, kronologis, serta mencantumkan nama dan nomor register. Jadi harus jelas dan objektif. Kemudian untuk prinsip-prinsip dokumentasi menurut ini tokoh yang lain ya, menurut Fauziah, Afrah, dan Sudarti. Ini ada yang pertama, dokumentasi secara lengkap, sama ya, berarti prinsipnya tadi di awal ada lengkap. Kemudian yang kedua, lakukan penandatanganan dalam setiap pencatatan data, sama ya, ini masuk ke dalam apa tadi, logis ya. Kemudian yang ketiga, tulislah dengan jelas dan rapi, jelas. Kemudian gunakan ejaan dan kata-kata baku serta tata bahasa medis yang tepat dan umum, itu juga sama ya prinsipnya. Dan gunakan alat tulis yang terlihat jelas, menggunakan misalnya tinta. Itu sama berarti ya prinsipnya, cuman kata-katanya yang berbeda. Jadi kita ambil yang jelas tadi ya, mulai dari lengkap sampai dengan yang logis tadi. Terus ini selanjutnya ada yang masih di terusannya Fauziah tadi ya. Itu gunakan singkatan resmi dalam pendokumentasian, sama ya prinsipnya. Kemudian gunakan pencatatan dengan grafik untuk mencatat tanda vital. Nah, ini berarti sesuai dengan tadi yang ada di Wildan ya. Dia masuk ke dalam ini ya, sesuai dengan logis ya, harus ada lampiran-lampirannya. Terus kemudian lanjutannya tadi, itu catat nama pasien di setiap halaman. Ya, jadi harus dicatat di setiap halaman. Sudah sama prinsipnya. Kemudian berhati-hati ketika mencatat status pasien dengan HIV. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi harus berhati-hati ketika mencatat status pasien dengan HIV. Karena pasien HIV/AIDS itu sangat rentan, sangat sensitif ya. Tidak semua orang bisa menerima keadaan HIV karena stigma orang berbeda-beda tentang seseorang yang terjangkit HIV/AIDS. Padahal seperti yang kita lihat ya di pesan-pesan ke masyarakat ke masyarakat itu ya, jauhilah penyakitnya, bukan menjauhi orangnya. Ya, kalau untuk HIV/AIDS seperti itu ya. Tapi stigma orang-orang itu masih berbeda-beda. Kemudian hindari menerima instruksi verbal dari dokter melalui telepon, kecuali dalam kondisi darurat. Kondisi darurat itu misalnya kalau malam hari kan nggak mungkin dokter itu nanti akan datang seperti itu kalau tidak di rumah sakit. Jadi kita bisa konsulnya lewat dokter. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, tanyakan apabila ditemukan instruksi yang tidak tepat. Jadi kita tidak hanya menerima instruksi saja, tapi kita dari data tadi, kalau semisal diberi instruksi dari dokter seperti ini, itu kira-kira bagaimana? Kalau kita merasa itu janggal, ya jangan dilakukan, tapi tanyakan dulu. Dok, benar enggak sih seperti ini? Kok dari hasilnya ini kok anemia ya? Kok anemia kok malah diberi seperti ini? Misalnya seperti itu ya. Terus kemudian dokumentasi terhadap tindakan atau obat yang tidak diberikan ya. Jadi harus ditulis kalau memang dari hasil konsultasi yang ini tadi kok kita tidak memberikan obatnya, ya ditulis tidak jadi diberikan obat ini. Kemudian catat informasi yang lengkap tentang obat yang diberikan, dicatat. Yang sudah diberikan apa saja, catat keadaan alergi obat atau makanan, kemudian catat daerah atau tempat pemberian injeksi atau suntikan, dan catat hasil lab yang abnormal. Intinya semuanya harus dicatat secara lengkap. Nah, dari situ apakah ada yang ditanyakan mengenai prinsip, tujuan, dan fungsi? Recording in progress. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke aspek legal.
Belum ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Ya. Apa Mbak Nur Qaidah? Maaf, Bu, nggak jadi. Mau enggak jadi ya. Lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut. Untuk aspek legal dalam dokumentasi ya. Nih, apakah catatan saya ini sudah memenuhi aspek legal? Nah, itu harus kita pikirkan. Jangan hanya mencatat saja, tapi harus diperhitungkan apakah catatan yang kita buat itu sudah masuk dalam aspek legal. Lalu apakah aspek legal itu? Ya, jadi aspek legal itu secara sederhananya itu bisa diartikan bahwa catatan dan penyimpanan data yang bermakna atau penting yang biasa disebut dokumentasi dan akan memiliki nilai hukum. Ya, jadi catatan dan penyimpanan data yang penting. Jadi yang dicatat yang penting saja. Contohnya kalau yang penting tuh ya yang kalau acuan kebidanan ya berarti yang penting mulai dari melakukan pengkajian sampai dengan evaluasi. Selain itu misalnya kalau ibunya curhat tentang sesuatu, misalnya curhat tentang suami atau bagaimana, kalau itu tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan ibu, saya rasa itu tidak perlu dicatat karena itu tidak penting. Seperti itu ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah nilai hukum itu akan ada secara otomatis pada dokumentasi Anda ataukah memang harus diusahakan supaya nilai hukum itu tidak akan hilang dari dokumentasi yang telah Anda buat? Apakah setiap catatan itu ada aspek hukumnya seperti itu? Menurut kalian bagaimana? Menurut Mbak Putri coba. Sepertinya sinyalnya tidak baik ya Mbak Putri. Mbak Putri? Ya, Bu. Ya. Itu coba dijawab pertanyaan yang kedua itu. Apakah nilai hukum itu akan secara otomatis ada pada dokumentasi yang sudah kita buat? Atau memang harus kita usahakan supaya nilai hukum itu tidak akan hilang dari dokumentasi yang telah kita buat? Gimana itu? Apakah setiap yang kita catat itu bisa bernilai hukum seperti itu, Mbak Putri? Gimana menurut Mbak Putri? Bisa. Berarti semua yang kita catat itu bisa bernilai hukum gitu ya? Iya, Bu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Sebagai pertanggungjawaban. Sebagai pertanggungjawaban. Kepada siapa? Kepada pasien apabila terjadi masalah. Kepada pasien apabila terjadi masalah. Nah, aspek hukumnya itu yang mana sih? Seperti itu. Kok bisa semuanya yang kita catat itu bisa dijadikan nilai hukum? Karena yang kita catat itu sudah sesuai dengan standar, ya, gitu. Jadi kata kuncinya ada di standar. Tuh, bagus ya Mbak Putri, sudah permulaan itu, tapi butuh penyempurnaan aja ya. Jadi bisa dikatakan sebagai aspek legal, itu legal apa tidak, itu tergantung dari penulisannya, cara penulisannya sesuai standar atau tidak, seperti itu. Kalau dokumentasi misalnya kebidanan, itu kan pasti beda dengan catatan perkuliahan, ya toh. Kalau askep, misalnya kita mau membuat askep kehamilan, pasti kan ada data S, data O, kemudian ada assessment, kemudian ada penata laksanaan, itu kan sudah ada standarnya. Nah, itu nanti yang dimaksud dalam aspek legal atau aspek hukum, ya, dia bernilai hukum.
Beda dengan catatan kita nggak ada standarnya. Terserah nanti kalian mau nyatat seperti apa, pakai pulpen warna apa, tulisannya jenis apa, besar kecil itu terserah. Ya, tapi harus kalian bisa bedakan ya, tapi catatan kalian itu bisa disebut dengan dokumentasi, tapi dokumentasi yang tidak memiliki nilai hukum. Ya. Kemudian ini ya, pengertian aspek legal dalam dokumentasi dari berbagai macam tokoh. Itu yang pertama ada Wildan dan Hidayat. Ya. Dari tadi ya kita banyak tokoh dari Wildan, Fauziah ya gitu ya. Nah, untuk dari Wildan dan Hidayat ini, aspek legal itu adalah pembuatan catatan harus berdasarkan standar acuan kepidanaan yang ditetapkan oleh hukum sebagai bentuk perlindungan diri yang sah dari gugatan hukum. Ya, jadi di sini harus kita garis bawahi bahwa aspek legal itu dia harus berdasarkan standar acuan kepidanaan yang telah ditetapkan oleh hukum. Ya, jadi standar acuan kepidanaan kita sudah ditetapkan oleh hukum nih. Oleh siapa? Oleh Undang-Undang Kepidanaan ya yang tahun 2019 itu ya, diterbitkan pada bulan Februari. Tuh. Dan ini sebagai perlindungan diri yang sah dari kekuatan hukum. Itu menurut Wildan. Menurut Fauziah, Afrah dan Sudarti itu rekam medis yang mudah dibaca dan akurat merupakan dokumentasi pelayanan kesehatan yang sangat menentukan yang mengkomunikasikan informasi penting tentang pasien ke berbagai profesional. Jadi menurut ketiga penulis ini itu rekam medis yang mudah dibaca dan akurat. Jadi jelas ya, jelas dan akurat sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Dan merupakan dokumentasi pelayanan kesehatan yang sangat menentukan dan mengkomunikasikan informasi penting tentang pasien ke berbagai profesional, berbagai profesi ya. Kemudian dalam kasus hukum ya, rekam medis itu dapat dijadikan sebagai landasan berbagai kasus gugatan atau sebagai alat pembela diri bidan, perawat, dokter atau vaskes. Ya, jadi dia digunakan oleh semua tenaga kesehatan. Untuk tujuan utama dari dokumentasi kebidanan adalah menyampaikan informasi penting tentang pasien. Kita kembali lagi dari tujuan utama dari dokumentasi tadi apa adalah sarana komunikasi. Ya, kemudian rekam medis yang digunakan untuk mendokumentasikan acuan kebidanan tadi itu harus memenuhi kewajiban profesional bidan untuk mengkomunikasikan tentang informasi penting sesuai standar tadi. Ya. Kemudian data dalam pencatatan tersebut harus berisi informasi yang spesifik yang memberikan gambaran tentang pasien dan pemberian acuan kebidanan sampai dengan evaluasi status pasien. Ya, jadi mulai dari pengajian sampai dengan evaluasi harus ada. Kemudian untuk aspek legal, ya aspek legal dalam pendokumentasian kebidanan itu terdiri dari dua tipe. Ya, tipe tindakan legal yang pertama tindakan sipil atau tindakan pribadi. Kalau tindakan sipil atau pribadi ini berarti berhubungan dengan tindakan masing-masing individu, ya. Tindakan yang berkaitan dengan isu antar individu. Biasanya ini perdata ya, hukum perdata untuk hukumnya. Kemudian yang kedua itu adalah tindakan kriminal. Ya, kalau kriminal itu sudah berhubungan dengan perselisihan antar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini biasanya lebih ke pidana. Ya, sudah dalam hukum pidana. Jadi ada dua itu. Kemudian nah ini nanti dulu ya di kesimpulan di akhir aja. Kemudian menurut Wildan dan Hidayat, itu beberapa hal yang harus diperhatikan agar dokumentasi dapat diterapkan sebagai aspek legal secara hukum. Itu yang pertama,
Dokumentasi informasi yang berkaitan dengan aspek legal, itu yang pertama, harus ada catatan kebidanan pasien atau klien itu diakui secara legal atau hukum. Artinya tadi sesuai dengan standar. Kemudian catatan topografik secara universal dapat dianggap sebagai bukti dari suatu pekerjaan. Artinya hasil lab, kemudian hasil grafiknya tadi itu juga sesuai dengan standar. Jadi tidak bikin sendiri. Misalnya kalau yang kemarin ya tugas kemarin partografnya ya seperti itu. Harus sesuai dengan standarnya dari profesi bidan. Jangan bikin standar partograf sendiri seperti itu. Misalnya mau ditambahi tentang yang di situ enggak ada apa ya, hasil Leopold, ya kan, hasil Leopold. Ditulisi di situ, diketik hasil Leopold. Nah, itu enggak boleh karena di situ sudah ada standarnya dari profesi. Kemudian yang ketiga itu informasi yang didokumentasikan harus memberikan catatan ringkas tentang riwayat perawatan pasien. Ini berarti ada sinopsisnya ya. Jadi ada ringkasannya, ringkasan dari pemberian asuhannya. Kemudian dokumentasi itu perlu akurat sehingga sesuai dengan standar kebidanan yang telah ditetapkan. Jadi penulisannya harus secara SOPK, secara SOAP-kah, atau secara SOAPIE-kah, atau secara SOAPIER-kah, kan banyak tuh macamnya metodenya. Yang kedua itu petunjuk untuk mencatat data yang relevan secara legal. Jadi petunjuk ya namanya dari aspek legal itu ada petunjuk untuk mencatat data yang relevan. Itu nanti bisa mengetahui apakah kita melakukan malpraktek atau tidak. Itu bisa diketahui dari catatan tadi, dari dokumentasi tadi. Benar nggak sih yang dilakukan bidan di cara nolong persalinannya, apakah sudah sesuai dengan 60 langkah APN, asuhan persalinan normal, atau belum, itu bisa dilihat dari dokumentasinya. Kemudian memperhatikan informasi yang memadai mengenai kondisi klien dan perilaku, mendokumentasikan tindakan kebidanan dan medis, follow up-nya, ya follow up-nya itu responnya bagaimana setelah dilakukan tindakan dan pelaksanaannya. Jadi harus diperhatikan ini ya. Kemudian menunjukkan bukti yang nyata dan akurat tentang pelaksanaan proses kebidanan. Jadi ini nanti sebagai petunjuk tadi karena buktinya adalah nyata dan akurat dari proses asuhan kebidanan. Yang ketiga itu adalah panduan legal dalam mendokumentasikan asuhan kebidanan. Ya, panduan legalnya apa? Itu ada jangan menghapus dengan menggunakan tip X ya atau mencoret tulisan yang salah. Sebaiknya tulisan yang salah diberi garis lurus, tulis salah lalu diberi paraf. Ini sudah ada ini standarnya ya. Jadi kalau kalian nanti nulis askep terus tanya lagi, Bu, boleh saya tip X? Oh, berarti ini kemarin enggak ikut kuliahnya Bu Cintika tentang dokep, kayak gitu ya. Jadi saya harap nanti tidak ada yang tanya lagi, Bu, boleh titip X, seperti itu ya. Kemudian jangan menuliskan komentar yang bersifat mengkritik klien atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini biasanya seperti itu. Ditambah-tambahi karena pernah baca misalnya dokumentasi hasil seseorang seperti itu salah seperti itu, nanti dituliskan seperti itu. Nah, dituliskan di askep kalian itu enggak boleh ya. Jadi yang kalian tulis ya wis askepmu, ya pasienmu yang kamu tangani itu. Kemudian koreksi kesalahan sesegera mungkin. Jangan tergesa-gesa melengkapi catatan. Pastikan dulu informasinya akurat. Kenapa? Takutnya nanti ketika kalian cepat-cepat menulis, ternyata yang kalian tulis ternyata masih salah. Seperti itu kan berarti nanti ada coretan-coretan lagi, tambah banyak coretannya. Kemudian pastikan informasi yang ditulis adalah fakta, bukan hasil rekayasa. Seperti itu misalnya bukan dari hasil tanya orang lain, seperti itu. Itu enggak boleh dituliskan, harus faktanya.
Jangan biarkan bagian kosong pada catatan perawat nih biasanya. Coba ini kan belum saya cek ya hasil patograf kalian. Jadi kalau memang di situ kosong, itu harus diberi tanda, ya, diberi tanda strip atau mungkin disilang seperti itu agar nanti orang lain itu tidak bisa menambahkan informasi lain. Misalnya di patograf kemarin kalau ada yang bagian pemberian obat IP dan sebagainya itu, misal kalau pasiennya tidak diberikan infus atau obat, ya sudah dicoret semuanya itu lurus agar nanti tidak ditambahi oleh orang lain. Nek ditambahi nanti kita yang celaka, bahaya nanti gitu ya. Terus kemudian catatan dapat dibaca dan ditulis dengan tinta ya untuk menghindari salah tafsir. Jadi harus bisa dibaca. Kalau tulisannya dokter itu biasanya hanya yang di itu ya, di resep biasanya yang susah ditebak bacanya bagaimana. Terus kemudian ada 4 elemen kecerobohan yang harus dibuktikan penuntut ya. Sebelum tindakan bidan dapat dikenakan sanksi, itu menurut Muslihatun, Mudillah, dan Setiawati 2009. Itu yang pertama adalah melalaikan tugas bidan. Ya, melalaikan tugas bidan. Tuntutan ini dapat dijatuhkan apabila peran tersebut tidak dijalankan dengan sepenuhnya atau lalai dan ceroboh dalam melaksanakan tugas. Misalnya, pada ibu bersalin, itu untuk VT seharusnya dilakukan setiap 4 jam sekali. Ya, VT atau pemeriksaan dalam. Itu harus dilakukan setiap 4 jam sekali. Tetapi ternyata dari dokumentasi itu didapatkan bidan melakukan VT selanjutnya, ya jarak VT pertama dengan VT kedua itu ternyata sampai dengan 8 jam. Nah, itu kan padahal pasiennya itu ada di rumahnya bidan, kecuali kalau pasien itu di situ tertulis pasien dipulangkan. Seperti itu tuh boleh. Karena kan pasien sudah pulang, yang mau kita VT apa seperti itu. Nah, itu harus tertulis jelas di situ. Kalau misal di situ PT-nya 8 jam, oh berarti ini SOP-nya bidan salah nih. Berarti bidannya ceroboh menjalankan tugas sebagai seorang bidan. Yang kedua, itu tidak memenuhi standar praktik kebidanan, ya. Kalian kan semestinya sudah pernah tahu standar praktik kebidanan itu seperti apa, cara memberikan asuhannya seperti apa, kemudian kompetensinya kita boleh memberikan asuhan seperti apa kan ada di standar praktek kebidanan. Itu harus diketahui oleh masing-masing bidan dalam memberikan asuhan kebidanan baik kepada individu maupun kepada kelompok. Ya, harus sesuai dengan standar praktik kebidanan. Kalau standar praktik kebidanan ANC itu harus melakukan Leopold atau pemeriksaan abdomen, ya sudah harus dilakukan. Jangan sampai tidak dilakukan. Ada ibu ANC sudah trimester 3, kan berarti sudah bisa di Leopold. Tapi kenapa tidak dilakukan Leopold? Nah, itu kan berarti tidak memenuhi standar praktik kebidanan. Yang ketiga itu adanya hubungan sebab akibat terjadinya cedera. Ya, seorang bidan itu bisa dikatakan ceroboh apabila dalam menjalankan tindakannya itu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh seperti adanya luka atau kerusakan lainnya. Contohnya nih yang banyak ditemui adalah pada saat bidan itu menjahit, ya, menjahit habis persalinan itu. Kadang ada yang menjahit itu sampai dengan anus. Harusnya kan kita menjahitnya hanya sampai pada mukosa vagina. Tetapi itu dijahit sampai dengan anus. Dan nanti ibu kalau dijahit sampai dengan anus, dinding anus, nanti ibunya BAB-nya bagaimana? Nah, itu kan bisa menyebabkan cedera pada pasien kita. Itu harus kecerobohan yang harus dihindari ya. Yang keempat itu kerugian yang aktual ya, hasil lalainya. Dalam menjalankan perannya, bidan itu selalu berusaha untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman pada pasien. Tapi
sangat mungkin tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara nyata pada pasien. Contohnya tadi salah jahit sampai dengan anus. Nah, itu kan merugikan pasien. Otomatis kalau merugikan pasien, kita juga akan rugi karena kita harus merujuk lagi, kemudian mengeluarkan biaya lagi seperti itu. Ada kerugian aktual. Kemudian untuk teknik pencatatan ya agar sebuah dokumentasi pelayanan kesehatan itu memenuhi aspek hukum itu ada 38 teknik ya. Nanti bisa dipahami ya secara detailnya karena ada 38 ya, banyak sekali ya 38 teknik. Ini contoh menurut Layard dan Kemp tahun 2005. Ini contohnya ya, mendokumentasikan secara detail info penting yang bersifat klinis ya. Jadi info detailnya klinisnya bagaimana, riwayat kesehatan misalnya, HPHT-nya, kemudian kondisi pemeriksaan hasil fisik hasil pemeriksaan fisiknya seperti itu kan klinis. Hasil lab-nya, hasil USG-nya itu. Jadi harus detail infonya. Kemudian yang kedua itu menandatangani setiap kali menuliskan atau memasukkan data. Ya, jadi nanti kalian jangan lagi tanya ya kalau membuat ASKOP. Bu, ini apakah mahasiswa perlu tanda tangan? Ya perlu, karena yang mendokumentasikan, yang mencatat adalah kalian, yang melakukan asuhan adalah kalian. Jadi harus ditanda tangani. Kemudian yang ketiga, tulisan harus jelas dan rapi, wajib ya ini. Jangan sampai nanti tulisannya tidak jelas, tidak bisa dibaca. Yang hanya bisa baca kalian sendiri. Kalau yang bisa baca kalian sendiri, nanti bikin aplikasi sendiri ya. Cara membaca tulisannya, misalnya Mbak Putri bikin aplikasi sendiri, gitu ya. Kemudian menggunakan ejaan, tata bahasa, dan ungkapan medis yang tepat. Jadi, jangan menggunakan istilah-istilah yang kalian buat sendiri. Disingkat itu tidak boleh, misalnya yang jangan disingkat YG, kayak gitu ya. Ya tetap ditulis yang. Terus kemudian mendokumentasikannya dengan tinta biru atau hitam. Tapi untuk yang di pendidikan itu menggunakan tinta biru untuk mengurangi fotokopi ya. Jadi untuk menghindari adanya fotokopi. Kemudian menggunakan singkatan resmi. Ya, menggunakan singkatan resmi seperti GPAPIAH tadi, kemudian ANC, PNC, INC, itu kan singkatan yang resmi. Yang ketujuh, itu mencatat TTV pasien dalam bentuk grafik. Ya, nanti ada namanya bluret ya. Bluret nanti kalian pakai pensil warna ya, yang warna blue dan juga red untuk menuliskan suhu dan juga nadi. Kalau suhu itu biasanya merah, kemudian kalau nadi itu biasanya biru. Tapi itu masing-masing rumah sakit berbeda-beda ya. Jadi itu bukan sebuah patokan nasional ya, tapi itu nanti berbeda-beda. Kemudian mencatat nama pasien di setiap halaman, wajib ini ya, harus ada nama pasien. Nek gak ada nama pasien, nanti jangan-jangan siluman nanti pasiennya. Kemudian berhati-hati ketika mencatat status HIV ya, tadi hati-hati. Biasanya kalau di rumah sakit status HIV itu ada kodenya masing-masing ya. Jadi nanti tiap masing-masing RS kalian bisa tanya kodenya HIV apa, kodenya hepatitis apa, karena dua penyakit itu yang harus kita waspadai pada saat kita memberikan asuhan ke orang lain, karena dua penyakit itu, HIV dan hepatitis B itu yang mudah menular ya lewat dari cairannya pasien. Kemudian hindari menerima instruksi verbal atau via telepon, kecuali darurat tadi. Darurat itu berarti misalnya tadi kalau malam hari, atau mungkin pada saat itu terjadi perdarahan, itu kan masih butuh konsultasi cepat toh. Nah itu boleh menggunakan telepon. Kemudian menulis instruksi secara cermat dan tanyakan instruksi yang tidak tepat untuk menjaga akurasi
instruksi ya. Jadi harus secara cermat, jangan sampai ngantuk-ngantuk ya. Terus kemudian mendokumentasikan asuhan atau obat yang tidak diberikan disertai alasannya. Kalau tadi misalnya tidak jadi diberikan infus karena apa? Karena TTV-nya sudah bagus, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, itu dituliskan di situ. Kemudian mendokumentasikan informasi lengkap tentang obat yang sudah diberikan. Kemudian mendokumentasikan adanya alergi obat dan makanan pasien. Itu wajib biasanya nih. Contohnya saja biasanya ini kita tanyakan pada saat mau memberikan obat. Apakah Bapak atau Ibunya mempunyai alergi obat tertentu atau makanan tertentu. Itu kan harus ditanyakan. Kemudian Maaf, ya. jamnya sudah habis. Waktunya sudah habis. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Koriah. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Koriah sudah diingatkan. Ya, jadi ini ada 38 teknik. Nanti kalian bisa pelajari ya. Pelajari, dibaca, terus dipraktekkan. Jadi contohnya yang misalnya kecil itu tadi, kalau salah publish di tip express, jangan ada yang tanya seperti itu karena sudah ada materi tentang dokumentasi ya. Ini pedoman untuk memperbaiki data atau informasi yang salah ya. Jadi kalau salah tuh harus dicoret satu garis lurus aja, jangan dicoret 2 kali garis seperti itu ya. Nanti bisa dibaca ya. Ini prosedur yang dianjurkan jika lembar catatan tidak dapat dibaca dan harus disalin ulang. Nah, itu harus dituliskan salinan catatan tanggal sekian, seperti itu. Nah, lupa apa itu? Ini tulisannya apa seperti itu. Kemudian panduan ini untuk dokumentasi instruksi dokter secara verbal atau melalui telepon harus ada ini kodenya. IV itu berarti secara verbal, IT itu secara telepon. Verbal itu berarti langsung maksudnya ya. Kemudian ini contoh penulisan catatan yang berlanjut ke halaman berikutnya. Seperti yang tadi ya materi saya, kalau ada lanjutan, berarti lanjutan untuk materi ini. Lanjutan dari halaman sebelumnya, itu ditulisi. Jadi nanti tidak terpisah. Lanjutan dari halaman 1, lanjutan dari halaman 2. Gitu. Terus ini pedoman menuliskan catatan tambahan pada catatan medis pasien. Jadi diberi tanda data tambahan. Kalau ada tambahan, contohnya ini. Terus instruksi yang tidak tepat itu harus dihubungi, harus dikonsulkan tentang ke dokter tadi yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya di awal. Nek memang nggak sesuai dengan prinsip teori kita, yuk ditanyakan. Seperti itu kalau kita yang kalau kita jalankan terus itu nanti dapat bahaya, kita yang kena nanti. Terus tanggung jawab pasien terhadap anggota tim kesehatan itu ada 5 ini ya. Memberikan info, mengajukan pertanyaan, mematuhi instruksi, menerima konsekuensi yang jika tidak mematuhi instruksi dan menaati peraturan. Jadi kita ada ini, mengajukan pertanyaan tadi ya yang tidak sesuai obatnya. Terus beberapa hal yang harus dilakukan bidan atau perawat apabila menjumpai ketidakpatuhan klien, ini bisa dibaca nanti ya. Harus dilakukan seperti apa. Ini arti penting, hukum ditinjau dari kondisi pasien, ada 7. Ini ada manfaat dokumentasi. Ini ya, jadi ini materinya yang terakhir ya, manfaat dari dokumentasi itu apa sih? Jadi manfaat dokumentasi itu ada yang dari aspek hukum, berarti kan melindungi kita dari hukum toh. Kemudian kalau aspek komunikasi itu berarti sebagai alat untuk bertukar pesan ya. Kemudian aspek penelitian tadi sebagai sumber informasi ya untuk penelitian. Kemudian ada aspek keuangan ya. Jadi untuk menilai keuangan bayarnya piro ya, bayarnya berapa pasien ini. Kemudian aspek pendidikan itu bisa seperti ini tadi. Nanti kan kalau kita sudah masuk ke penulisan, nanti akan ada contoh ASKEP. Nah, itu bisa dipakai untuk pendidikan. Untuk yang keenam ada aspek statistik. Ya, jadi itu nanti akan mengantisipasi kebutuhan ketenagaan dan menyusun rencana sesuai kebutuhan tersebut. Misalnya butuh apa sih
Kalau pasien ini tadi sudah mengeluarkan infus, oh berarti kita butuh statistik tentang infusnya, butuh berapa infus lagi tambahan, gitu. Untuk jaminan mutu untuk meningkatkan pemberian asuhan kebidanan yang berkualitas. Kemudian ada aspek manajemen, itu adalah untuk keberhasilan kita ya, untuk keberhasilan kita dalam memberikan asuhan kepada klien. Itu menurut Wildan ya. Kalau yang ini menurut Fauziah, hampir mirip ya. Jadi ada aspeknya administrasi, kemudian medis, hukum, kemudian ada aspek keuangan, penelitian, pendidikan, dokumentasi, jaminan mutu, sama. Yang berbeda ini aspek akreditasi. Aspek akreditasi itu artinya namanya akreditasi kan untuk memantau kualitas layanan toh. Jadi nanti di situ bisa kita lihat pada saat akreditasi kita bisa melihat kualitas dari pelayanan asuhan kebidanannya. Statistik sama komunikasi sama. Untuk teknik penyimpanan dokumen tuh ada banyak ya. Ada menurut abjad, berarti sesuai huruf V. Kalau penyimpanan menurut pokok soal masalahnya apa. Ada juga yang menurut wilayah, sesuai dengan rumahnya. Kemudian menurut nomor, diurutkan nomor huruf pendaftarannya. Kemudian penyimpanan menurut tanggalnya. Itu macam-macam penyimpanan dokumen. Terus kemudian ini teknik penyingkiran arsip. Ya, ada penyimpanan dan ada penyingkiran arsip. Biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali ya. Itu ada dokumen berdasarkan dokumen vital, dokumen penting, dokumen berguna, dan dokumen tidak penting. Dan nanti harus dikumpulkan pada masing-masing kelompok ini. Kalau misalnya yang dokumen tidak penting berarti boleh disingkirkan gitu ya. Nah, kesimpulannya tadi kan kita bicara ada 4 besar ya, ada 4 hal besar. Yang pertama mengenai pengertian dokumentasi kebidanan. Jadi dokumentasi kebidanan itu apa coba Mbak? Coba saya dibantu untuk menyimpulkan. Mbak Ika Yulia, coba dibantu untuk menyimpulkan dari pengertian dokumentasi kebidanan. Dokumentasi asuhan kebidanan adalah suatu pencatatan akurat. Suatu pencatatan yang akurat, jelas ya, yang memenuhi prinsip-prinsip dan sesuai dengan standar gitu ya intinya. Oke, terima kasih, bagus Mbak. Coba Mbak Anggun, saya dibantu untuk yang tujuan dokumentasi. Mbak Anggun. Tujuan dokumentasi yang secara singkat sebagai apa tadi? Sebagai Mbak Anggun, sarana komunikasi. Iya, sarana komunikasi, udah itu singkatnya ya. Kemudian untuk apa lagi nih? Fungsi. Ya, fungsinya dokumen. Apa fungsinya dokumen? Fungsinya dokumentasi. Sebagai bentuk apa Mbak Bunga? Coba. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan bidan sebagai bukti dari setiap tindakan bidan bila terjadi gugatan terhadapnya. Iya, sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah bidan lakukan nanti sebagai bukti ketika nanti ada gugatan. Ya, sudah bagus ya Mbak Bunga. Kemudian untuk yang prinsip, coba disebutkan
salah satu prinsip Mbak Nandita Ayu. Prinsip dokumentasi seperti lengkap, Lengkap, teliti, berdasarkan fakta, logis, dapat dibaca. dapat dibaca. Ya, ada 5 ya. Bagus Mbak Nandita ya. Terus saya dibantu coba untuk yang aspek legal. Mbak Mita. Secara singkat aja, aspek legal yang bagaimana? Aspek legal dokumentasi itu berarti pencatatan yang bagaimana? Sesuai apa? Sesuai apa Mbak Mita Wahyu? Pencatatan yang sesuai dengan ayo sesuai dengan Mbak Mita. Mana ini Mbak Mita? Bilang ya Mbak Mita ya? Keluar. Coba dibantu Mbak Reza Dini. Aspek legal itu yang bagaimana? Pembuatan catatan harus berdasarkan standar acuan kebidanan yang ditetapkan oleh hukum seperti perlindungan diri yang sah. Menghilang suara. Intinya adalah pencatatan yang sudah dicatat ya sesuai dengan standar ya standar yang oleh ditetapkan hukum. Itu namanya aspek hukum. Terus yang terakhir ini mengenai manfaat. Manfaat dokumentasi, salah satunya apa? Manfaat. Coba Mbak Clarista. Manfaat dokumentasi. Manfaat dokumentasi kebidanan adalah aspek hukum, komunikasi, penelitian, keuangan atau ekonomi, pendidikan, statistik, jaminan mutu, dan manajemen. Nah, itu manfaatnya ada di beberapa bagian aspek. Coba untuk aspek pendidikan yang seperti apa, Mbak Clarista? Yang pendidikan, dokumentasi, yang hubungannya dokumentasi dengan pendidikan itu? Contohnya, seperti yang sedang berjalan ini ya, seperti yang berjalan ini. Jadi nanti kalau saya menyampaikan contoh acuan kebidanan dari kakak tingkat kalian, terus kalian belajar dari situ kan itu sebagai aspek dari pendidikan, kalian belajar dari contoh aspek tersebut. Itu ya. Sudah, terima kasih ya sudah dibantu Mbak Clarista, terus tapi kok menghilang setelah ini ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, kita lanjut ke kuis ya. Silakan buka di kuis ini ya. Ini nanti cuma 5 soal saja ya. Untuk mengetahui, insya Allah mudah ya ini soalnya. Silakan dibuka https bit.ly atau saya copy ke ini. Chat ya. Ini silakan dikerjakan sampai pukul 17 ya. Apa? 17. Terus ini nanti untuk instruksi pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita bicara mengenai teknik-teknik dokumentasi ya. Teknik-teknik dokumentasi
mengenai teknik dokumentasi naratif dan juga flowsheet atau checklist. Nah, nanti kalian coba pelajari dulu, kemudian dibuat ringkasan tentang materi tersebut, dan nanti ringkasannya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk bukunya, itu nanti saya menggunakan buku dari BPS DMK, ya, di Kementerian Kesehatan itu. Nanti bisa kalian download ya di di Google itu ada ya, nanti bisa kalian download atau nanti bisa saya share ke Mbak Putri ya sebagai PJMK-nya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini atau tentang tugas selanjutnya? Masih ngerjain apa? Kuis toh? Ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan pada pertemuan ini saya ucapkan sekian. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Semoga nanti kalian bisa menyelesaikan tugas ya, tugas target, terutamanya tugas target ASKEP ya. Nanti dengan mudah, terus kemudian dengan benar juga dan tepat. Terus kemudian bagi yang tidak masuk ya, ini 2-3 anak ya, terus bagi yang tidak masuk nanti diberitahu ya untuk materinya, tugasnya apa, atau ada kuis itu dikasih tahu ya agar tidak ketinggalan, karena penilaiannya itu nanti tidak hanya bergantung pada UTS dan UAS, tetapi pada nilai kehadiran, nilai tugas, dan juga nilai keaktifan kalian pada saat presentasi atau pada saat perkuliahan seperti ini ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.